Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami. Program tabungan umroh. Ingin umroh atau punya rencana umroh? Mari wujudkan niat baik kita dengan mengikuti tabungan umroh bersama Maktab Safar Al-Furqan di bawah bimbingan Asatidzah Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami. Karena ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paket tabungan umroh yang kami tawarkan sebagai berikut. Segera daftarkan diri Anda. Informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor berikut 0822 2955 1553. Program tabungan umroh Maktab Safar Al-Furqan bersama PT Al-Madinah Mutiara Sunnah. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddini, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dan menganugerahkan untuk kita semuanya rahmatnya dan taufiknya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meneguhkan kita di atas agamanya dan juga di atas petunjuk sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih melanjutkan dari hadis
pembahasan hadis yang kedua tentang al-arba'una hadisan fi as-sibyan, 40 hadis tentang atau seputar anak-anak, yang membahas tentang hukum-hukum serta adab-adab yang berkaitan dengan anak-anak. Dan di hadis yang kedua, yaitu hadis dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud, sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau dibonceng oleh Nabi SAW dan beliau mengajarkan beberapa kalimat. Maka di poin yang ke-9 mu'allif menjelaskan tentang sababu ibtida'is salafis salih bita'limi sibyanihim at-tauhid was sunnata. Sebab para salafus salih memulai mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang tauhid dan juga tentang sunnah. Annahum alimu anna as-sabiyya yakuna ala awwali ma yansha'u alaihi fi sabahu ghaliban. Maka yang menjadi sebab para salafus saleh memulai dari mulai tabi'in, dari mulai para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, memulai mendidik anak-anak mereka, mengajari anak-anak mereka tentang tauhid dan sunnah, karena mereka tahu, karena mereka sangat tahu dan sangat paham betul bahwasanya anak-anak itu akan tumbuh ala awwali ma yansha'u alaihi fi sabahu ghaliban, akan tumbuh dia di atas apa yang pertama kali dia tumbuh padanya dari sejak dia kecil. Ini secara umumnya. Secara umum anak-anak itu dia akan tumbuh dari apa dia dididik, dari apa dia diajari. Fa in tarabba wa nasha'a 'alal aqidati sahihati wa hubbis sunnati sara 'alaiha hatta yamutu biidnillahi ta'ala. Maka apabila anak-anak tersebut tumbuh dan berkembang di atas pendidikan akidah yang benar, di atas tauhid yang benar, dan juga mencintai sunnah Nabi SAW, sara 'alaihi hatta yamut, maka anak tersebut akan berada di atasnya sampai mereka meninggal dunia dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keyakinan mereka, apabila anak-anak ini sejak kecil sudah diajarkan tentang tauhid, tentang akidah yang benar, tentang sunnah, maka secara umum dan mayoritasnya anak-anak ini akan tumbuh di atasnya sampai mereka meninggal dunia. Namun sebaliknya, wa in tarabba 'alal bid'ati wa mukhalafati sunnati wa nasha'a 'alaiha, apabila dia tumbuh, berkembang, dididik, diajarkan, dan dia dididik di atas kebid'ahan dan mengenal yang mereka kenal pertama kali, tumbuh di atas menyelisihi sunnah Nabi SAW, sara 'alaiha, maka anak-anak tersebut akan tumbuh berkembang di atasnya. Maka mereka akan senantiasa berada di atasnya, wa mata 'alaiha, dan mati pun di atasnya juga. Na'udzubillah. Illa idza aradallahu ta'ala lahun najata wal khair, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki baginya keselamatan dan kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tunjukkan jalannya. Namun sebagai orang yang beriman dan sebagai orang tua, maka orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anak tersebut, mendidik anak-anak mereka
mendidik anak-anak kita di atas petunjuk tauhid dan akidah yang benar serta petunjuk sunnah Rasulullah SAW. Maka apabila anak-anak kita dari sejak kecil tumbuh di atas mengenal tauhid, mengenal akidah yang benar, mengenal sunnah Nabi SAW, maka dia pun akan senantiasa di atasnya secara umumnya. Maka secara umum anak-anak tersebut akan senantiasa menetapinya sampai mereka meninggal dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya apabila anak-anak ini dari sejak kecil dididik dengan akidah yang rusak, akidah yang tidak benar, yang dibangun di atas kebid'ahan atau menyelisihi petunjuk sunnah Rasulullah SAW, maka dia pun senantiasa berada di atasnya sampai mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki baginya kebaikan dan keselamatan. Qala Abu Ishaq al-Jubyani, la tu'allimu awladakum illa 'inda ar-rajulil hasanid dini fadinus sabiyyu atau fadinus sabiyyi ala dini muallimihi. Janganlah kalian, kata beliau, mengajari mereka, mengajari anak-anak kalian, janganlah kalian mendidik, mengajar anak-anak kalian illa 'indar rajulil hasanid din, kecuali mengajarkan mereka kepada seseorang yang baik agamanya, baik akidahnya, baik tauhidnya, baik sunnahnya. Karena apa? Kata beliau, karena agama anak kita itu berada tumbuh di atas agama orang yang mendidiknya dan mengajarinya. Fadinus sabiyyi ala dini muallimihi, karena agama seorang anak itu bergantung kepada agama gurunya, agama orang yang mengajarinya. Wa qala, dan beliau juga mengatakan, laqad araftu mualliman kana yuhfil qawla bi khalqil Qur'an falamma futina bihi washtahara amrahu uqiba wa ukhira 'anit ta'limi fawaqafa baina yaday sibyanil maktab wa qala li sibyanihi ma taquluna fil Qur'an faqalu la ilma lana faqala lahum huwa makhluqun lan tazalu ala hadzal qawli walau qutiltum thumma haraba anhum. Laqad araftu mu'alliman, aku telah mengetahui seorang pengajar yang dimana pengajar ini menyembunyikan keyakinannya, pendapatnya tentang bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Maka ketika dia terjatuh dalam fitnah ini, washtahara amrahu, dan nampak perkaranya, uqiba, maka guru ini pun dihukum. Wa ukhira 'anit ta'lim, dan dia pun tidak diizinkan untuk mengajar. Fa waqafa baina yaday sibyanil maktab, maka dia berdiri di hadapan para anak-anak yang diajarkan, yang diajarinya, sibyanil maktab, murid-muridnya. Wa qala li sibyanihi, maka dia mengatakan kepada murid-muridnya, ma taquluna fil Qur'an, apa yang kalian katakan terhadap Al-Quran? Faqalu la ilma lana, maka mereka mengatakan, kami tidak tahu, kami tidak memiliki ilmu padanya. Faqala lahum, maka ia pun mengatakan, huwa makhluqun, Al-Quran makhluk. Ini
kata guru tersebut kepada murid-muridnya, lan tazalu ala hadzal qawli walau qutiltum. Maka tetaplah kalian di atas keyakinan ini walaupun kalian harus terbunuh. Tsumma haraba anhum, kemudian dia lari dari mereka. Inilah keburukan dan bahaya dari seorang guru, pengajar, pendidik yang mereka tidak di atas akidah dan pemahaman yang benar. Maka akan memberikan imbas yang sangat kuat dan besar sekali pengaruhnya untuk anak-anak. Bahkan di sini guru ini pun mengatakan, lan tazalu, hendaknya kalian senantiasa berada di atas pendapat ini walaupun kalian harus terbunuh, walaupun kalian harus dibunuh, sampai pun kalian harus dibunuh. Peganglah pendapat ini. Walaupun setelah itu dia kabur dari mereka, lari dari mereka. Tsumma qala Abu Ishaq, kemudian Al-Imam Abu Ishaq mengatakan, fa balaghani anhum annahum matu kulluhum ya'taqiduna hadzal qaul. Kemudian apa yang terjadi dengan anak-anak ini yang dididik oleh guru yang seperti tadi? Maka telah sampai kabar kepadaku, kata Al-Imam Abu Ishaq Al-Jubyani, annahum matu, aku mendapat kabar tentang mereka ini bahwasanya mereka mati semuanya. Mereka semua mati dan mereka di atas keyakinan apa? Ya'taqiduna hadzal qaul. Dan mereka meyakini keyakinan ini, pendapat ini yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an makhluk. Maka perhatikanlah ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana peran seorang guru pendidik ini sangatlah besar di dalam menanamkan keyakinan, pemahaman yang akan dipegang dengan sekuat tenaga dan sekuat kemampuan mereka untuk meyakini apa yang mereka telah dapatkan. Tsumma qala, wa balaghani an muallimin afifin ru'ya wa huwa haulal ka'bati yad'u Allah wa yaqul Allahumma ayyuma ghulamin 'allamtuhu faj'alhu min ibadikas shalihin. Kemudian beliau juga mengatakan, dan telah sampai kepadaku seorang guru, seorang pengajar, seorang pendidik yang dia lembut, afif, yang hatinya sangat lembut, yang hatinya dipenuhi dengan keimanan, akidah yang benar. Ru'ya wa huwa haulal Ka'bah. Dia nampak itu berada di sekitar Ka'bah. Yad'ullaha, dan sedang dia ditampakkan atau dia bermimpi di sini, dan dalam mimpinya beliau berada di sekitar Ka'bah sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengatakan, Allahumma ayyuma gulamin 'allamtuhu, ya Allah, siapapun anak yang aku ajari mereka, yang aku telah ajarkan mereka, faj'alhu min ibadikas shalihin, maka jadikanlah mereka termasuk di antara hamba-hambamu yang saleh. Ini manakala anak-anak kita di tangan seorang guru, seorang pendidik yang baik dan lurus akidahnya, lurus ittiba'nya dalam menegakkan sunnah Nabi SAW. Dan beliau pun mengatakan, qala fa balaghani annahu kharaja alaihi ala yadayhi nahwa 70 aliman wa salihan. Dan telah sampai kabar kepadaku banyak murid-muridnya yang berhasil dari didikannya, nahwa 70, kurang lebih sebanyak 70 alim dan orang-orang yang saleh keluar dari
muncul dari gurunya ini, murid-murid sebanyak kurang lebih 70 alim dan 70 orang yang saleh, 70 alim dan saleh. Qala fama ab'ada ma bainar rajulain. Kemudian beliau mengatakan betapa jauhnya permisalan dua orang yang tadi. Yang pertama dari guru yang memiliki keyakinan dan pemahaman yang buruk, yang menyelisihi petunjuk sunnah Rasulullah SAW, dan yang kedua seorang guru yang dia memiliki akidah yang benar, tauhid yang benar, dan juga senantiasa berusaha menegakkan untuk mengikuti petunjuk sunnah Rasulullah SAW. Wa fi tarikh Dimashq, dan disebutkan di dalam tarikh Dimashq, Abdus Samad ibn Abdul A'la ibn Abi Amrah, seorang yang bernama Abdus Samad ibn Abdul A'la ibn Abi Amrah, Mu'addibul Walidi ibn Yazid. Beliau adalah orang yang mendidik, yang mengajari Al-Walid ibn Yazid. Dan dia ini kana yuttahamu bizzandaqah, tertuduh memiliki keyakinan dan pemahaman zindik, yang tidak mengakui akan adanya Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang munafik, tertuduh dengan sifat-sifat munafik, memiliki keyakinan dan pemahaman kemunafikan, yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Maka disebutkan di dalam kitab tersebut, wa huwallazi afsadal Walid ibn Yazid, dan dialah penyebab yang menjadi sebab rusaknya Al-Walid ibn Yazid. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memasukkan anak-anak kita di tempat-tempat dan lembaga-lembaga pendidikan yang mungkin bisa jadi bisa merusak anak-anak kita, maka ini akan menjadi sebab kerusakan mereka. Maka jangan pernah menganggap sepele perkara memasukkan anak-anak kita di lembaga-lembaga pendidikan, madrasah, sekolah, bahkan sampai di usia-usia yang dini tadi, di usia anak-anak dini, usia-usia PAUD, TK. Jangan pernah menganggap sepele perkara tersebut. Masih anak-anak, tidak apa-apa lah disekolahkan di sekolah umum, yang di sana diajarkan tentang nyanyi, diajarkan tentang amalan-amalan yang tidak ada petunjuknya dari Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dengan gampangnya menganggap sepele perkara tersebut. Kemudian nanti juga kita ajarkan mereka di rumah. Maka siapa yang sanggup menjamin ketika anak-anak ini telah Allah jadikan apa yang mereka dapatkan ketika di sekolah, kemudian itu tertanam dalam hatinya. Na'udzubillah. Maka hendaknya kita berusaha untuk mencarikan dan menjadikan tempat-tempat terbaik untuk anak-anak kita, supaya mereka mendapatkan pendidikan dan pelajaran yang benar, dari tauhid yang benar, akidah yang benar, dan juga pendidikan sunnah yang benar. Bukan malah yang menyelisihinya, yang menentangnya, dan menganggap bahwasanya perkara-perkara tadi, seperti menganggap perkara yang menyelisih sunnah, perkara yang semisalnya dianggap perkara yang boleh dan biasa. Kemudian juga di sekolah tersebut diajarkan tentang nyanyi-nyanyi, setiap saat nyanyi. Maka ini tidak lain adalah perkara yang bisa merusak anak-anak kita. Qultu, mu'allif mengatakan,
walihadza kana as-salafu ya'udduna min ni'matillahi 'ala as-sabi an yuwaffiqa ila sahibi sunnatin yahmiluhu 'alaiha wa yuraghibuha fi hubbiha wa yujannibuhu al-bid'ata wa yuhadzirahu minha. Oleh karena itu para salaf menganggap bagian dari karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berikan kepada seorang anak ketika anak tersebut diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala belajar kepada seorang ahli sunnah, kepada seorang yang mereka memiliki akidah yang benar, tauhid yang benar, dan menegakkan sunnah Nabi SAW, istiqomah di atas sunnah Nabi SAW. Maka merupakan nikmat Allah kepada seorang anak ketika anak tersebut diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan seorang pengajar, pendidik yang mereka thiqah dan kuat sunnahnya, seorang ahli sunnah yang mengajarinya, mendidiknya di atasnya, kemudian menganjurkannya, membimbingnya, mengarahkannya untuk senantiasa mencintai sunnah Nabi SAW dan menjauhkannya dari semua bentuk kebid'ahan, semua macam kebid'ahan, dan memperingatkan mereka darinya. Alangkah besar nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada anak yang dijadikan duduk dan diajarkan, dididik oleh seorang ahlu sunnahnya. Qala Amr ibn Qais al-Mala'i rahimahullah, berkata Amr ibn Qais al-Mala'i, idza ra'aita asy-syaba awwalu ma yansha'u ma'a ahli sunnati wal jamaah farijhu ay farajahu. Apabila engkau melihat seorang pemuda awal pertama kali dia tumbuh, dia belajar bersama seorang ahli sunnah wal jamaah, belajar kepada seorang guru yang dia adalah seorang ahli sunnah wal jamaah, maka ini adalah kebahagiaan, keberuntungan, keutamaan baginya. Namun wa idza ra'aitahu ma'a ahlil bid'ati fai'as minhu, maka apabila engkau melihat seorang pemuda ini duduk bersama ahli bid'ah, belajar kepada ahli bid'ah, fai'as minhu, maka berputus asalah engkau darinya. Adapun ketika engkau melihat seorang pemuda duduk dengan seorang ahlu sunnah, maka darinya akan Allah bukakan pintu-pintu kebaikan. Tapi ketika engkau melihat seorang pemuda duduk bersama ahli bid'ah, maka berputus asalah engkau darinya. Jangan pernah banyak berharap kepadanya, karena telah banyak masuk ke dalam hatinya, dalam pemahamannya, kesesatan dan penyimpangan, dan menyelisihi perkara-perkara yang menyelisihi sunnah Nabi SAW. Fa inna syaba ala awwali nasyaihi, karena seorang pemuda itu tergantung atas pertama kali dia tumbuh dan dia belajar. Dilihat dari mana pertama kali dia belajarnya. Wa qala inna syaba, dan beliau juga mengatakan sesungguhnya seorang pemuda la yansha'u, seorang pemuda itu akan tumbuh. Fa in athara an yujalisa ahli ilmi kada an yaslam. Kalau dia senang duduk di majelisnya ahlul ilm, orang-orang yang mereka mengajarkan ilmu dan sunnah, maka dia dijamin insyaallah ta'ala selamat. Wa in mala ila ghairihi kada an ya'tib,
Namun ketika dia berpaling kepada selainnya, yaitu kepada ahlul bid'ah, senang duduk kepada orang-orang yang memiliki banyak penyimpangan, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, keadaan ya'tib, maka hampir-hampir dia akan apa? Tidak selamat. Karena membuat putus asa, membuat lelah saja, letih saja. Karena akan menimbulkan banyak muskilah, banyak permasalahan karena sebabnya. Dan ini diantara keburukan dan bahaya menjadikan anak-anak kita, membiarkan anak-anak kita dan menyerahkan anak-anak kita kepada seorang guru yang memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang, atau memasukkan mereka di sekolah-sekolah, di lembaga-lembaga, pondok-pondok pesantren yang mereka jauh dari pemahaman yang benar, akidah yang benar, dari petunjuk sunnah yang benar, sebagaimana petunjuk sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka akan menjadi sebab banyak permasalahan yang akan menimbulkan kerusakan. Qala Ibnu Syaudzab rahimahullah, berkata Imam Ibn Syaudzab rahimahullah, min ni'matillahi 'ala syabi wal a'jami idza nasaka an yuwaffiqa li sahibi sunnatin yahmiluhuma 'alaiha, li'anna al-a'jami ya'khudhu fihi ma sabaqa ilaihi. Di antara nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada seorang pemuda dan kepada seorang yang ajam, kepada seorang ajam yang dia tidak terlahir dari keturunan orang Arab gitu, dari darah Arab yang bukan keturunan Arab. Idza nasaka an yuwaffiqa, ketika dia tumbuh dan mendapatkan taufik untuk duduk kepada seorang ahlu sunnah yang akan mendidiknya, mengajarinya di atas petunjuk sunnah, maka ini merupakan karunia yang sangat besar atasnya. Jadi apabila ada seorang pemuda dan seorang ajam yang dia duduk dengan ahlu sunnah dan dia tumbuh di atasnya dan cinta kepadanya, maka ini merupakan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Karena seorang yang ajam itu ya'khudhu fihi ma sabaqa ilaihi, dia akan mengambil padanya apa yang telah lalu kepadanya. Ya, apa saja yang sampai kepadanya, maka itu yang akan dia ambil dan ia jadikan sebagai petunjuk dirinya. Maka dari sini menjelaskan dan menunjukkan kepada kita betapa besarnya, betapa pentingnya peran seorang guru, seorang pendidik dalam mendidik anak-anak kita dan memberikan pengaruh yang besar kepada anak-anak kita. Kemudian poin yang ke-10 yang berikutnya, yaitu yang ke-10, wa inna mimma yalzamu muallim as-sibyani at-tauhid was sunnata. Dan sesungguhnya di antara perkara yang harus diajarkan oleh orang-orang yang mengajarkan anak-anak, ma yalzamu muallim as-sibyan, perkara-perkara yang harus diajarkan oleh orang-orang yang mengajarkan anak-anak ini, maka hendaknya para pengajar mengajari mereka tentang tauhid dan juga tentang sunnah. An yu'allimahum mimman ya'khudhu hadzal ilma fa innahu dinun. Agar mereka mengajarkan kepada anak-anak tersebut kepada siapa mereka mengambil ilmu ini.
Kepada siapa? Mereka seharusnya mengambil ilmu ini, karena itulah agama mereka. Fayalzamuhu an yadhkura lahum asma'a immati ahli sunnati wa sifatihim. Maka sudah seharusnya para pendidik, para pengajar menyebutkan dan mengajarkan kepada mereka, menyebutkan nama-nama para ulama ahlu sunnah, dan siapa yang disebut dengan ahlu sunnah, dan juga sifat-sifat mereka. Wa asma'u ahlil bid'ah wa sifatihim, dan juga disebutkan tokoh-tokoh, nama-nama ahlu bid'ah dan sifat-sifat mereka. Wa yuhadziruhum minhum ashadda tahdhirin, dan memperingatkan anak-anak ini supaya apa? Tidak mengambil ilmu dari mereka dengan peringatan yang sangat kuat, peringatan yang tegas. Fa innal qalba dha'ifun, karena sesungguhnya hati itu sangat lemah. Wasyubahu khattafatun, dan syubhat itu menyambar-nyambar. Wa idza futina as-sabiyyu bi ahlil bid'ah tabi'ahum fi dinihim wa bid'ahihim. Dan apabila seorang anak itu telah terfitnah dengan keberadaannya, dengan keberadaan seorang guru yang dia adalah ahli bid'ah, maka anak ini akan mengikuti mereka dalam agamanya dan kebid'ahannya mereka. An Hammad ibn Zaid rahimahullahu qala, dari Hammad ibn Yazid, beliau mengatakan, dakhalna ala Anas ibn Sirin fi maradihi. Aku masuk menjenguk di sini ke Anas ibn Sirin ketika beliau sakit. Maka beliau mengatakan, faqala ittaqullaha ya ma'syaras syabab. Ini Hammad mengunjungi gurunya yang bernama Anas ibn Sirin ketika beliau sedang sakit. Maka beliau mengatakan, ittaqullaha ya ma'syaras syabab. Bertakwalah kalian kepada Allah, wahai sekalian para pemuda. Unzuru mimman ta'khuduna hadhil ahadits. Perhatikanlah kalian dari siapa kalian mengambil hadis-hadis ini. Fa innaha min dinikum, karena sesungguhnya itu bagian dari agama kalian. Hadis yang dipelajari, hadis yang dipahami, maka itulah agama kalian. Maka perhatikan dari mana, dari siapa kalian mengambilnya dan memahaminya. Kalau mengambilnya, mempelajarinya dari seorang ahlu sunnah, fabiha wa ni'mah, maka itu adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, apabila mereka mengambilnya dari seorang ahlu bid'ah, dari seorang guru yang memiliki pemahaman yang menyimpang, maka na'udzubillah, maka ini akan menjadi malapetaka dan musibah yang besar untuk pemuda tersebut dan juga agamanya. Qala Mu'ammar rahimahullah, kuntu inda ibn Tawus fi ghadirin lahu, idza atahu rajulun yuqalu lahu Salih yatakallamu fil qadari, fatakallama bi syai'in minhu, fa adkhala ibnu Tawus usbu'aihi fi udhunayhi wa qala li ibnihi adkhil usbu'aik fi udhunaik wasdud hatta la tasma' min qawlihi syai'an fa innal qalba dha'ifun. Aku pernah berada di sisi Ibn Tawus fi ghadirin lahu, di tempat miliknya, ketika datang seseorang yang disebut dia Saleh, mungkin namanya di sini Saleh orang tersebut, namun orang ini berbicara tentang takdir, tentang masalah qadar. Fatakallama bi syai'in minhu, dan dia berbicara tentang sesuatu darinya, dari permasalahan takdir ini.
yang dia punya pemikiran dan pemahaman yang menyimpang tentang masalah takdir. Maka Ibn Tawus memasukkan usbu'aihi, kedua jarinya, fi udhunaihi, ke dalam telinganya. Wa qala libnihi, dan beliau pun mengatakan kepada putranya, adkhil usbu'aik fi udhunaik, masukkan kedua telunjukmu, kedua jarimu ke dalam kedua telingamu, wasdud, dan tahan, tutup, hatta la tasma' min qawlihi syai'an, sampai engkau tidak mendengar darinya suatu perkataan pun. Fa innal qalba dha'ifun, karena sesungguhnya hati itu sangatlah lemah. Maka ini diantara contoh tauladan untuk kita semuanya, di mana kita dianjurkan dan diperintahkan untuk menjaga anak-anak kita dari semua bentuk pemahaman dan keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Qala Asim ibn Abi Najud rahimahullah, kana Abu Abdurrahman As-Sulami yaqulu lana wa nahnu ughaylimatun aifa, yaitu Abu Abdurrahman As-Sulami, al-Imam Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau mengatakan kepada kami, yaitu Asim ibn Abi Najud dan kawan-kawannya, dan pada saat itu kami masih anak-anak yang belum tumbuh, yang masih anak-anak. La tujalisu, beliau mengatakan, la tujalisul qussasa ghaira abil ahwas, jangan sekali-kali kalian duduk dengan orang-orang yang suka berkisah, orang-orang yang atau tukang kisah, tukang cerita selain Abul Ahwas. Wala tujalisu syaqiqan, yakni Ad-Dhabyu wa Sa'ad ibn Ubaidah, dan jangan pula engkau atau jangan pula kalian duduk dengan Ad-Dhabyu dan juga Sa'ad ibn Ubaidah. Qala wa kana Syaqiq hadza yara ra'yal khawarij wa laysa bi Abi Wa'il. Syaqiq Ad-Dhabbi, dan jangan kalian duduk dengan Syaqiq Ad-Dhabbi wa Sa'ad ibn Ubaidah. Beliau mengatakan karena Syaqiq Ad-Dhabbi ini punya pendapat, punya pemikiran Khawarij. Walaysa bi Abi Wa'il, dan bukan dengan Abu Wa'il. Ini disebutkan dalam muqaddimah Sahih al-Imam Muslim, dan disebutkan pula Tabaqat Ibn Sa'ad wal Hilyah. Wa zadak wa kana Syaqiq yara ra'yan khabithan, di mana Syaqiq Ad-Dhabbi ini punya pemahaman pemikiran yang buruk sekali, punya pemikiran atau pemahaman yang sangat merusak dan hina sekali. Qala Abu Ja'far Al-Uqayli fi Du'afa, berkata al-Imam Abu Ja'far Al-Uqayli dalam Ad-Du'afa, qultu li Abdullah bin Ahmad ibn Hanbal, aku pernah mengatakan kepada Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, lima lam taktub an Ali ibn al-Ja'ad, kenapa engkau tidak menulis riwayat dari Ali ibn al-Ja'ad? Maka beliau menjawab, qala nahani abi an adhhaba ilaihi, bapakku melarangku dari belajar kepadanya, dari mengambil ilmu darinya, dari berangkat kepadanya. Maksudnya berangkat kepadanya di sini tidak lain adalah belajar dan mengambil ilmu darinya. Fakana yuballighuhu anhu annahu yatanawalu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bapakku pernah mengabarkan kepadaku tentang Ali ibn al-Ja'ad ini, bahwasanya Ali ibn al-Ja'ad ini
seringkali membicarakan dan mengkritisi, mencela para sahabat Nabi SAW. Maka semisal ini, seperti pembahasan-pembahasan seperti inilah, pemahaman-pemahaman seperti inilah yang seharusnya kita waspadai dan kita peringatkan anak-anak kita dan pemuda-pemuda kaum muslimin dari duduk dan mendengarkan para dai, para guru, para pengajar yang mereka memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Karena pemahaman ini akan menjadi pondasi keyakinan dan akidah mereka serta agama mereka. Dan juga perkataan yang lainnya yang insya Allah di sini kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bishawab. Karena di poin yang ke-10 ini beliau sebutkan banyak sekali dari nukilan-nukilan yang disebutkan oleh para ulama kita tentang perkataan para ulama, dan mudah-mudahan yang sedikit ini insya Allah kita akan lanjutkan di kajian kita di pertemuan yang akan datang biidznillah tabaraka wa ta'ala. Dan kita sampaikan di sini tidak tergesa-gesa atau pelan-pelan saja dalam rangka mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dan manfaatnya, karena pembahasan ini sudah mulai diabaikan dan tidak dihiraukan, sehingga seringkali dianggap bahwasanya menyerahkan anak-anak kita di lembaga-lembaga pendidikan kepada orang-orang yang mereka ada pemahaman dan pemikiran-pemikiran yang menyelisihi petunjuk sunnah Rasulullah SAW itu dianggap sepele, dianggap biasa. Maka mudah-mudahan dengan kita menjelaskan dan mengkaji ini, kita bisa mengambil faedah dan manfaat darinya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Dan insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang biidznillah tabaraka wa ta'ala dari penjelasan muallif yang beliau menyebutkan nukilan dari Amir ibn Abdullah ibn Zubair, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Allahu ta'ala alam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan